terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Bang Edwin. Bang Edwin, kalau lagi break, bagi-bagilah diskusinya tadi. Apa yang bisa Anda sambung ini? Komentar Anda silakan, Bang Edwin. Ya, saya terkesima juga dengan usulan Prof. Hipnu ini ya. Ya, menurut saya ada relevansinya dengan konteks sekarang ya. Kalau kita kan ada isu soal dosen terbang, ya, dokter terbang, ya. Kita bisa impor dokter, dosen segala macam. Kenapa nggak juga penyidik kalau kemudian memang ada problem, ada kebutuhannya. Satu di soal itu. Di soal lain tentu menurut saya kita seharusnya sudah pada waktunya untuk mengakhiri penderitaan 8 orang terpidana tersebut ya. Tadi saya sampaikan Presiden sudah pernah memberikan perhatian, memberikan amnesti pada Baik Nuril, pada Saiful Mahdi. Bahkan Presiden pernah memberikan gerasi pada terpidana kasus kekerasan seksual di sekolah JIS, ya, gitu loh. Bahkan pada perkara korupsi, terpidana kasus korupsi juga pernah diberikan gerasi gitu. Nah, saya pikir ada baiknya Presiden mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memberikan amnesti, mengakhiri penderitaan 8 orang ini yang menjadi hutang negara, ya, atas proses hukum yang tidak fair, atas proses hukum yang sangat membuat kita terkaget-kaget ya. Dan menurut saya sih bahasa saya bukan lagi peradilan sesat, tapi peradilan brutal ya. Bagaimana proses hukum ini bisa berlangsung tanpa ada proses penyelidikan, bagaimana proses bisa berlangsung tanpa ada perkara P21, bagaimana ada data bukti yang saintifik tapi tidak dihadirkan di pengadilan ya. Nah, ini kita pernah punya kasus Ekon dan Karta, itu 2 orang, ini 8 orang yang menjadi korban. Ya. Tapi Bang Edwin, ketika Presiden memberikan pengampunan, itu artinya tidak menyelesaikan akar masalah dari institusi penegak keadilan kita sebenarnya. Tidak, itu Mas Doni, itu tidak menghentikan proses hukum yang berlangsung ya. Oh, oke. Baik tadi diusulkan oleh Pak Jenderal Ugro, ya, dan juga saat ini saya tahu ada tim khusus Kapolri yang melakukan pendalaman. Kemudian juga upaya PK yang dilakukan oleh Sakatata 6 atau 7 terpidana tetap jalan. Tapi menurut saya mengakhiri penderitaan 8 orang itu menjadi satu hal yang wajib disegerakan oleh negara. Oke. Demikian Mas Dun. Ya, Kang Reza, artinya dari kacamata Kang Reza yang mewakili keluarga korban, keadilan versi keluarga Vina itu seperti apa? Apakah memang Anda harus betul-betul membuktikan ini benar kasus pemerkosaan dan pembunuhan, atau keadilan seadil-adilnya dengan mengetahui bahwa apa yang terjadi saat itu sebenar-benarnya? Jadi memang dari awal mencuatnya kasus ini, saya bersama Bang Hotman Paris pada saat itu memang mengusulkan kepada Pak Presiden Joko Widodo pada saat itu untuk membentuk tim pencari fakta yang sebenar-benarnya, bukan untuk mewakili para saksi atau yang lainnya, yang diwakili para profesor hukum pidana di Indonesia ini kan luar biasa sebetulnya, Pak Prof. Hipnu. Yeah. Salah satunya mungkin gitu kan. Jadi kita tidak perlu gimana-gimana, nanti dari para tim pencari fakta ini yang terdiri dari para profesor itu bisa bersinergi dengan pihak kepolisian. Jadi kita nanti mereka memberi masukan, biar kasus ini tidak ada intervensi dari manapun dan bisa lebih objektif. Jadi kasus menjadi terang dan kita mewakili pihak keluarga, apapun ini, entah itu kecelakaan tunggal atau pembunuhan berencana, kita nanti akan terima setelah ada putusan akhir. Jadi kita akan terima, kita akan legowo, yang penting kasus ini selesai, tidak terjadi kegaduhan di mana-mana yang sampai sekarang saat ini akhirnya semua melibatkan institusi manapun dan seluruh rakyat Indonesia akhirnya dibuat bingung, ini berapa episode, nanti muncul ini lagi, itu kan sebetulnya menguras pikiran masyarakat Indonesia gitu kan. Iya. Dan saya bayangkan bagaimana selama 8 tahun keluarga korban itu tidurnya seperti apa kan. Tentu kita saja yang berdiskusi tiap hari di sini tidak bisa tidur nyenyak ketika ini belum selesai. Tapi Kang Reza, kalau harapan Anda seperti itu agar kasus ini menjadi terang benderang, berarti Anda masih percaya pada penyidik kita atau perlu impor penyidik? Kalau saya sampai saat ini masih sangat percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia ini yang luar biasa. Mungkin hanya ada beberapa oknum-oknum saja. Jadi pembuat kasus ini carut-marut. Jadi kalau bisa dari pihak kepolisian itu bekerja sama dengan para profesor hukum untuk lebih objektif lagi melihat kasus ini. Oke. Yang kita harapkan. Ya, baik. Jenderal Ugro, boleh nggak sih kita ngimpor atau minjem penyidik dari kepolisian luar atau dari negeri lain gitu?
Biasanya kalau ada korban seperti bom Bali seperti itu, kita bisa minta bantuan dari kepolisian Australia. Kalau ada korban dari negara korbannya. Ya, di situ untuk bantu mengidentifikasi tim forensik dan sebagainya. Kalau saya ini peristiwa Eki dan Vina ini merupakan suatu pelajaran terbaik kalau bisa diungkap secara tuntas. Apakah betul tadi dikatakan Bang Reza, apakah pembunuhan atau apa kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Karena saya yakin banyak perwira-perwira senior yang sekarang sudah purna ya, yang dulu sekolahnya di FBI ini, Amerika loh ini. Bukan FBI tapi FBI. Federal Bureau Investigation. Yang kedua Jerman. Ini juga banyak nih, ya kan? Yang ketiga, kalau urusan lalu lintas dengan Apeldoorn Belanda. Iya, iya. Ini sebetulnya bisa diturunkan. Saya rasa rapat 3 hari, seminggu, atau paling lama 2 minggu. Selesai ini kasus. Ini bisa ditentukan kira-kira kasus ini seperti apa arahnya. Kalau analisa prima saya melihat, ya, mereka ini kan kelompok anak-anak muda, yang korban juga anak muda, ya. Dan kalau diduga itu pembunuhan yang direncanakan, ya ini mereka berangkatnya bukan dari titik yang dikatakan Bang Adin tadi dari kebun dan sebagainya. Saya pernah katakan, kalau pembunuhan dilakukan pengen di kebun, ngapain harus dibawa ke jalan lagi? Ini pasti ada suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu bangunan yang khusus lah, yang kira-kira entah gudang, entah rumah dan sebagainya, yang itu perlu terbuka. Nah, kuncinya ini berangkatnya ya harus dari itu Rudiana tadi. Dan Kasat Reskrimnya waktu itu. Dan Kasat Reskrimnya waktu itu kenapa tidak pernah bicara di media? Harusnya kan diundang di media nih kalau bisa diundang. Kenapa ini menjadi kasus yang akhirnya blunder seperti ini? Sehingga ke-8 terpidana ini salah satu novum yang kuat kan adalah keterangan palsu dari Aib atau Aib tadi ya. Ya, sama Dedek tadi. Dedek. Nah, ini segera proses saja untuk memberikan keterangan palsu, keterangan tidak benar di depan pengadilan dengan proses cepat. Nah, putusannya itu menjadi novum untuk segera mengeluarkan ke-7 terpidana yang masih ada di dalam dan juga membebaskan. Karena kita harus mengingat putusan pra-peradilan itu masalah Peggy itu Hakim Eman tadi menyatakan tidak ada dukungan alat bukti lain yang scientific crime investigation nggak ada di situ. Nah, dukungan ini sudah nggak ada, yang lain masa mau dikasihkan minta pengampunan dan sebagainya. Nanti dulu peristiwa ini harus dibuktikan dulu secara utuh, baru menyatakan bagaimana perlakuan terhadap 8 terpidana. Karena si Saka Tata kan sudah di luar, sudah bisa menikmati udara bebas nih. Tapi dia juga harus dibebaskan bahwa dia tidak melakukan tindakan pidana itu. Ya, dan semua perlu alat bukti ya Pak ya? Harus dibuktikan dengan alat bukti. Paling nggak satu alat bukti lagi ditemukan enak. Jadi kalau dari awal baju yang ada darahnya tidak ditemukan. Tadi kalau sepeda motor milik korban juga menurut Pak Reza hanya lecet dan sebagainya. Kemudian apa kira-kira yang minuman apa yang ditemukan, apakah mereka minum dulu, siapa saksi minum juga nggak jelas. Baju korban juga tidak ditemukan di situ. Sperma dalam visum ditemukan, tapi sperma siapa tidak diperiksa di DNA-nya. Kira-kira seperti itu. Inilah yang mungkin diperlukan penyidik-penyidik ahli yang sudah sekolah di luar negeri. Sementara ya nggak usah import dulu. Mungkin menurut saya itu harus ada keputusan Kapolri atau Kabar Eskrim untuk mengumpulkan para penyidik yang pernah sekolah di luar itu, Pak. Saya rasa karena ini masalah luar biasa ya Kapolri lah. Jadi dari lembaga pendidikan juga dilibatkan. Ya kan ada Pusdikserta Megamendung nih. Karena ini satu pengalaman yang luar biasa dan menjadi pengalaman yang luar biasa, menjadi guru yang baik nanti untuk kalau menangani suatu kasus yang mirip seperti ini. Oke, baik. Saya harus mengakhiri diskusi, tapi saya minta Anda semua bapak-bapak masing-masing memberikan pernyataan penutup. Tentunya kita tidak ingin kita akan berdiskusi lagi tanggal 27 Agustus 2025 dengan tema yang sama. Saya tidak mau lagi ketemu Anda semua masih membahas kasus yang sama. Prof Hipnu, silakan Prof. Ya, terima kasih. Memang perkara ini harus selesai.
Jadi masalah amnesti, abolisi itu adalah hak negara yang negara, dan itu biasanya kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara. Ini ada kejahatan antar orang, publik. Kemudian untuk menjaga objektivitas ini, saya kira saya kok berpikir ya, tali ulurnya perlu adanya penyidik terbang tadi saya katakan. Karena di perguruan tinggi pun, riset pun juga ada dosen terbang, guru besar terbang, kolaborasi. Ini kita jangan alergi dengan seperti itu, karena ini sudah lama, sudah 8 tahun, dan perdebatannya hanya 2, pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas. Ini harus jalan tengah. Satu, ini bukan masalah apa-apa, ini juga bagian dari pembelajaran. Siapa tahu IT kita, alat kita, deteksi kita tidak secanggih dari Australia atau dari Amerika. Ini penting, karena fungsinya kita jadi perspektifnya bukan karena malu tidak malu, tapi adalah sebagai bentuk pembelajaran. Bahwa polisi kita juga perlu belajar. Siapa tahu alat kita salah. Karena perguruan tinggi juga gitu kan, kolaborasi dengan beberapa negara itu, ternyata salah kita. Ini yang penting. Jadi aspek pembelajaran itu penting sehingga ke depan tidak terjadi permasalahan kemudian hari. Dan saya kira kalau sampai ada penyidik terbang itu akan masyarakat paham. Seperti kasus bom Bali. Jadi saya kira suatu luar biasa. Ini saran pilihan. Ya. Karena kalau tidak, tampaknya tali ulur terus, bisa berulang kali. Itu Mas Dodi. Baik, terima kasih Prof. Kang Reza, silakan Kang Reza. Ya, jadi dari kita, apapun nanti keputusannya, entah ini pembunuhan berencana ataupun ini kecelakaan tunggal, kami mewakili pihak keluarga pasti akan menghormati putusan terbaru pengadilan nanti dan pasti akan menerimanya dengan legowo. Ya, yang penting jelas semua dan terang benderang ya Kang ya. Betul. Baik, Bang Edwin, silakan Bang Edwin. Ya, saya tetap ingin mengulang bahwa Presiden pernah memberikan amnesti pada Ben Nuril, pada Mahdi, dosen Sekolah Aceh. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa ada baiknya negara menunjukkan bahwa di dalam konteks lapisan masyarakat kita ini tidak ada kasta. Ya. Saya khawatir perlakuan negara, sikap diam negara kepada peristiwa Vina Eki ini, yang sudah 8 tahun ini, menunjukkan seolah-olah ada kasta tertentu, kasta terendah yang dihadapi, yang dialami oleh 8 orang terpidana ini, sehingga kemudian negara tidak mengambil sikap, berdiam diri. Jadi tadi amnesti yang saya maksudkan bukan berarti pengampunan, tapi koreksi terhadap ketidakadilan yang terjadi pada proses hukum. Ya. Jadi kita perlu mengingatkan ya, bahwa hukum tanpa keadilan adalah tirani. Baik. Begitu, Mas Doni. Baik, siap. Jenderal Ugro, kalau di depan Anda ada Kapolri. Kapolri ini kan junior Anda. Apa yang bisa Anda sarankan kepada Kapolri biar ini cepat tuntas tas? Ya, yang pertama segera dibentuk tim tadi, tim yang independen untuk segera membantu menangani kasus ini dan didatangkan ke Cirebon. Jangan di Jakarta kumpul. Ya kan? Saya katakan tadi ahli perwira-perwira kita yang dididik di luar negeri tadi saya katakan sudah bisa digunakan untuk hadir untuk mendiskusikan ini. Dan kalau perlu ada beberapa perwakilan misalnya dari Australian Federal Police yang ada di Indonesia. Mungkin laboratorium forensik Polri ini perlu benar-benar dihadirkan untuk bisa menemukan, membantu menemukan bukti secara scientific crime investigation tadi di sini. Jadi koordinasi dengan kepolisian negara asing mungkin ada, tapi kalau penyidik impor saya rasa penyidik kita juga tidak kalah kualitasnya ya. Tapi mudah-mudahan dengan rekan-rekan saya yang pernah sekolah di FBI di Jerman, kemudian juga ada di Apeldoorn atau di Megamendung yang lulus terbaik bisa kumpul di Cirebon, perhatian terhadap kasus ini bisa terungkap secara utuh dan ini akan membawa nama baik Polri lagi bahwa Polri mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam pengungkapan kasus yang sudah 8 tahun ini. Ya, dan tentu itu adalah tanda keadilan bagi semua. Ya. Jenderal Ugro, terima kasih bersama kami. Bang Edwin, terima kasih. Kang Reza dan Prof. Hipnu, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Bang Raden. Jenderal Ugro. Terima kasih. Bang Edwin. Ya. Baik, pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita. Jangan kemana-mana, masih ada diskusi lain tentunya dalam program NTV Prime. Kami segera kembali.